Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, berjumpa kembali di episode eksklusif bersama Bang Kalsel. Apalagi kalau bukan obligasi obrolan lintas generasi. Tepuk tangan dulu dong. Obrolan lintas generasi. Obligasi obrolan lintas generasi. Oke. Sobat Axel. Ya. Jadi sekarang obligasi punya episode eksklusif. Betul. Kita tahu kan ya, obligasi itu biasanya ngebahas tentang mungkin produk, layanan, aktivitas Bang Kalsel Betul. atau isu-isu terkini nih yang lagi hype tuh kan. Betul sekali. Jadi di sini kita juga punya episode yang nggak kalah eksklusif. Betul, kita kali ini sudah memasuki episode ke-14 dan menuju ke Iya, ke-15 betul. juga ya. Dan spesialnya lagi di obligasi kita hari ini hadir orang yang sangat spesial. Di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan waktunya untuk hadir di program obligasi kita ya. Aduh, tapi sebelumnya temanya apa nih Kak yang bakal kita bahas hari ini nih? Kita akan bahas tentang sampah out, masa depan in, yuk gemesin gemesin aja. Tepuk tangan. Oke. Dan bintang tamu kita hari ini spesial, boleh berikan tepuk tangan untuk yang terhormat Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Muhammad Yamin AR. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Kada munjun ke Pak? Alhamdulillah. Kada munjun nggak? Banyak tugas. Banyak tugas. Jadi selama beliau sudah menjadi wali kota ini sudah kapan terakhir kali main munjun Pak? Biasanya ke Terakhir laut. kali sebelum kita dilantik. Lawas bandar sudah. Berarti bergantungan di unjunan pian di rumah tuh. Gantung udah. Baik. Nah, ini kan Pak kemarin dalam 100 hari program kerja Pian, bahkan di awal-awal masa jabatan Pian kemarin memang yang lagi hangat-hangatnya itu adalah isu seputar sampah ini ya Pak ya, tentang kebersihan sampah. Bahkan kita melihat, Sobat Axel lah, ada beberapa aksi yang langsung dilakukan oleh wali kota kita tercinta, dan konten-kontennya juga di Instagram dan di TikTok juga aktif tentang penanganan sampah ini sendiri. Tapi sebelumnya, lu mau bertanya Pak, kemarin kan TPS Basiri itu sempat ditutup Pak, Iya. dan sekarang kabarnya sudah dibuka kembali. Iya. Nah itu gimana ceritanya Pak? Boleh disampaikan? Boleh Iya. menyapa dulu Pak? Oke. Sobat Axel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang mengikuti acara pada siang hari ini, dan kami juga atas nama pemerintah Kota Banjarmasin terima kasih atas undangannya ya di obligasi Obrolan obrolan lintas lintas generasi. generasi. Luar biasa. Ya, pertama mungkin saya akan mengapresiasi ya kegiatan yang hal seperti ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu informasi atau pusat informasi yang nanti akan kita berikan untuk setiap lintas generasi ke depannya. Izin kami sampaikan bahwa di awal tanggal 1 Februari tahun 2025 itu adalah ya katakan boleh hari yang sedikit yang bikin sesak dada shock, bagi ya. masyarakat Kota Banjarmasin. Di sana adalah dilakukannya penutupan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dalam artian adalah terkait masalah administrasi dan penanganan infrastruktur dan juga penanganan masalah sanitasi. Dalam artian di sini adalah pencemaran air lindinya yang harus ditangani oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Seperti itu. Jadi tanggal 1 Februari, 1 Februari itulah hari yang Ditutup Pak ya. ditutupnya TPA Basiri kita. Dan itu memang sudah langsung arahan dari Kementerian Ya. Lingkungan langsung hidup. Pak ya. Betul. Ya, kalau kita flashback ke belakang bahwa memang penutupan itu ada jeda bahwa pastinya ada pemberitahuan dan peringatan daripada kementerian. Nah, apakah ini yang menjadi miskomunikasi sehingga pemerintah Kota Banjarmasin tidak melaksanakan apa yang menjadi teguran ataupun dasar bahwa Undang-Undang tahun 2008 itu sudah jelas bahwa tidak boleh lagi melaksanakan yang namanya TPA Basiri itu tidak boleh lagi melakukan sistem open dumping. Namun harus melakukan secara aturan dengan sistem sanitary landfill atau control landfill. Itu yang tidak kita laksanakan. Namun setelah saya pelajari, saya lihat juga dari beberapa teman-teman yang ada selama ini saya ke TPA Basiri, kita memiliki yang namanya AMDAL. AMDAL itu yang harus berkesesuaian sebenarnya. Nah, oleh karena itu AMDAL kita buka dan kita pelajari bahwa memang ternyata
sudah jelas di sana kita harus melakukan yang namanya sistem sanitary landfill atau control landfill. Baik. Dan nggak semua sahabat Axel nih, sobat Axel nih tahu bahwa sekarang TPS Basiri ini sudah dibuka lagi, Pak ya? Ya. Itu sejak kapan, Pak? Jadi kita kembali lagi bahwa tanggal 1 Februari penutupan, tanggal 20 Februari kita dilantik sebagai kepala daerah. Saya ngikutin retreat dan wakil wali kota kembali ke Banjarmasin untuk melaksanakan tumpukan sampah yang begitu banyaknya ya, sehingga beberapa kemudian itu bisa alhamdulillah diselesaikan dengan support dan dukungan dari masyarakat juga ya, sebenarnya kembali ke seperti itu. Baik Bapak, berarti tadi alasan penutupannya itu gara-gara open dumping sama air lindi tadi Pak ya? Yang pasti penutupan itu sebenarnya adalah error operation. Baik. Artinya error operation itu bahwa tidak menyesuaikan dengan apa yang menjadi anjuran AMDAL itu. Gitu. Baik. Oke. Kemudian apa aja yang Bapak lakukan sampai akhirnya Kemenelham memberikan izin lagi untuk pembukaan TPA Basiri itu Pak? Ya, oke. Jadi selama penutupan dari sejak dilantik, kita melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama kita melakukan yang namanya instruksi, edaran, dan sebagainya kepada masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan sampah di sumber, terus melakukan pemilahan sampah di sumber, semuanya kita laksanakan. Mengaktifkan juga yang namanya bank sampah, terus juga kita mengaktifkan yang namanya TPS 3R, TPST, terus pusat daur ulang yang ada di Kota Banjarmasin yang kita miliki. Itu kita maksimalkan. Nah, setelah itu kita juga diberi catatan dari 22 sekian catatan dari kementerian, itu kita laksanakan kurang lebih sekitar waktunya kurang lebih berapa dari surat itu ya, kurang lebih 1-2 bulan untuk melakukan perbaikan infrastruktur, memperbaikan pengolahan air lindi. Cukup singkat Pak ya? Ya, itu bisa diselesaikan ada 19 poin. 19 poin, 3 poin menjadi lagi, tambah lagi anaknya. Harus ini dan sebagainya. Itu semua ada tercatat. Nah, itu yang kita laksanakan. Semuanya ini tentu tidak lepas daripada seluruh stakeholder yang membantu, baik dari Forkopimda juga mendukung, dari Dinas Lingkungan Provinsi, Dinas Lingkungan kita sendiri, terus teman-teman akademisi, terus juga pengamat politik, semuanya komunitas, itu turut serta komunitas, apalagi pemudanya. Iya betul. Itu kan semua mereka ikut terlibat dalam hal penanganan permasalahan sampah. Jadi semua keberhasilan, semua yang ada yang kita tangkap ini sebenarnya belum berhasil, artinya belum selesai. Iya. Tapi bukan sepenuhnya tidak berhasil ya Pak ya. Artinya saat ini sedang berjalan untuk ke tahap penanganan yang lebih baik ya Oh Pak ya. iya, pastinya kan semuanya butuh anggaran Betul. untuk melaksanakan kelanjutan dan sebagainya. Semua harus memberikan fasilitas baik dari mesin pencacah, gibrik dan sebagainya, itu juga harus dilibatkan. Nah, kan kita kemarin hasil dari indeks resiko kan indeks resiko itu kan kalau dia 300 maka TPA Basiri sendiri bisa dimanfaatkan kembali. Kalau di atas 300 sampai 500 sampai 600 maka dia akan direhabilitasi. Oke. Di atas 600 maka dia akan ditutup permanen dan total. Iya betul. Ini yang TPS yang resmi sama yang TPS liar aja banyak sekali di Banjarmasin nih Pak ya. Tapi yang mendominasi nih Pak, jenis sampah apa sih sebenarnya yang mendominasi di Banjarmasin? Paling banyak. Sebenarnya sampah organik dan organik itu hampir 50-50 ya. Oh, Katakanlah seperti itu ya. Kalau kita lihat, namun sampah plastik juga lebih banyak. Namun sampah plastik ini kan sulit untuk didaur ulang ya. Sebenarnya bukan sulit didaur ulang sih, sebenarnya bagaimana keinginan kita aja untuk melakukan daur ulang. Karena sampah plastik bisa aja kembalikan kita proses, kita olah menjadi yang namanya biji plastik kembali. Nah, ini kan kita cari optaker untuk melakukan penjualan kembali sebenarnya. Masih bisa itu sebenarnya. Nah, dalam sehari sendiri Pak, itu berapa ton Pak sampah di kita kemarin disampaikan hampir 600 sampai 650 ton. Tapi setelah kita beberapa waktu hampir setiap hari ya, kadang pagi, kadang sore, kadang pagi, kadang sore, saya lihat, saya buka data semuanya itu dari tahun ke tahun dan tahun ke tahun itu sebenarnya sampah kita itu berkisaran sekitar 350 sampai 400 ton sebenarnya. Namun di suatu titik kadang-kadang ada. Misalnya di bulan
hari raya besar, hari besar itu kan semakin banyak tuh Meningkat, Pak, ya? sampah-sampahnya kan. Terus di tahun waktu itu kemarin COVID itu juga sampah meningkat kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dari tahun ke tahun tuh saya lihat data yang ada di UPTD kita sendiri, di TPA Basiri sendiri itu berkisaran 350-an sampai 400 ton sebenarnya itu. Nah, itu luar biasa banyak banget juga. Iya. Mungkin Sobat Axel nih penasaran, di mana sih Pak kawasan yang menyumbangkan sampah terbanyak nih di Kota Iya, Pak. Banjarmasin? Kan Ya, sudah ada beberapa daerah-daerah- tempat tuh Iya, ada yang beberapa area rewel dan menumpuk banyak di dalam sehari. sampahnya. Yang pasti tumpukan sampah yang banyak dan menghasilkan sampah banyak itu adalah di jumlah penduduk yang besar. Ya. Oh, betul. Pastinya kan di jumlah penduduk yang besar itu kan di daerah Banjarmasin Utara. Betul. Di daerah Banjarmasin Selatan itu kan jumlah penduduk padatnya kan luar biasa di sana. Namun mereka di sana lebih banyak TPS 3R dan tempat-tempat pengolahnya, sehingga di sana juga masih bisa Teratasi, Pak, ya? teratasi, tapi tidak secara keseluruhan ya, memang masih kekurangan. Untuk yang daerah yang disebutkan Bapak tadi, apakah memang menjadi perhatian khusus nih dari pemerintah kota sendiri? Yang pasti secara keseluruhan menjadi perhatian khusus karena Semuanya rata ya, Pak, kita ya? masih dalam tahap masih pengawasan, baik dari Kementerian LH, baik dari Pusdal, baik dari Kementerian dari Dinas Lingkungan Provinsi, ini tetap terus masih berlanjut. Karena sampai saat ini kan kita masih belum melakukan yang namanya sistem sanitary landfill, artinya penutupan. Nah, ini kita sudah menyampaikan dan kita masukkan ke anggaran di tahun 2025 untuk melakukan pengurukan dengan tanah merah. Ya. Karena harus diuruk tanah merah itu. Harus diuruk tanah merah, ditutup kembali kurang lebih sekitar 20 sampai 30 cm tanah merahnya yang menutup di atasnya. Ini akan kami lakukan untuk penataan infrastruktur di TPA Basiri. Baik. Baik. Nah, ini terkait dengan pengangkutan sendiri, Pak. Nah. Dan untuk sistem pengangkutan dan pembuangan sampah ini sejauh ini apakah sudah berjalan dengan maksimal? Terus apa selama ini ada kendala-kendala tertentu gitu, Pak? Tapi dijawabnya nanti. Oh gitu. Oke deh. Jadi tahan dulu. Jadi jadi kita lanjut lagi nanti di episode gitu, berikutnya, oke. Pak. Iya Iya. kan? Nah, di episode berikutnya juga ini mungkin lebih ke sosialis kita ke masyarakat ya. Betul. Kita Oke, akan bahas baik. lebih lanjut nih, Bahas lebih Pak. lanjut. Peran Baik. kita nih sebagai masyarakat gimana Baik. sih sebenarnya Betul. dalam pengelolaan sampah ini bersama pemerintah kota Baik, begitu. makanya jangan kemana-mana. Nanti kita akan seru-seruan lagi masih ngobrol dengan Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Muhammad Yamin AR, masih di Obligasi Obrolan Lintas Generasi.